Perkenalkan, nama saya Alisya Raisa Amrullah. Saya dari kelas A ingin melanjutkan presentasi Management of Education bab 9. Selanjutnya, pemasaran pendidikan. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak yang lainnya yang secara prinsip tidak terwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemimpinan. Dengan demikian, karakteristik jasa dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Tidak terwujud. 2. Tidak terpisahkan. 3. Bervariasi. 4. Mudah musnah. 5. Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi. 6. Konsumen merupakan bagian internal dari proses produksi jasa. 7. Setiap orang atau apapun yang ikut berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam memberikan peranan. 8. Karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa. 9. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki. Kemudian, berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. 2. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu. 3. Kurang memiliki standar dan keseragaman. Kemudian, pemasaran dalam konteks jasa pendidikan merupakan proses sosial dan manajerial mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dan di dalam bidang pendidikan. Kemudian, etika layanan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Karena pendidikan bersifat lebih kompleks yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hasil pendidikan mengacu ke depan, membina jauh warga negara, generasi penerus di masa mendatang. Kemudian dapat disimpulkan secara teori, pada dasarnya ada 3 komponen dasar dalam penerapan pemasaran pendidik, yaitu 1. Integrated marketing, 2. Customer satisfaction, dan 3. Profit, di mana kita harus mengelola 1. Customer impairing resource, 2. Policies, 3. Activities, dan 4. Market segments, serta 4 faktor tersebut akan memberikan referensi terhadap pilihan para pemakai jasa produk yang akan dihasilkan. Akan tetapi, lebih spesifik lagi bahwa pemasaran memiliki 4 aktivitas, yaitu analisis, organization, planning, dan kontrol. Kemudian selanjutnya, kepuasan pelanggan pendidikan. Kata kepuasan berasal dari bahasa Latin satis, artinya cukup baik, memadai, dan factio, atau melakukan atau membuat. Sehingga kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pembentukan suatu atau membuat sesuatu yang memadai. Jadi dapat ditegaskan bahwa kepuasan merupakan respon konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya tentang penggunaan barang atau jasa yang mereka pakai. Pembelian atau pemakaian ulang serta mengajak temannya untuk menggunakan produk jasa yang dihasilkan pendidikan terjadi karena customer delivered value, atau artinya nilai yang diterima pelanggan secara matematis merupakan selisih dari total customer value, total customer cost, atau jumlah segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang, dalam arti bahwa dia mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang kemudian dibandingkan dengan nilai manfaat dan hasil yang ia terima. Kemudian beberapa pendapat dan teori kepuasan pelanggan dapat ditujukan sebagai berikut. 1. Kontras teori yang berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja untuk aktual dengan ekspektasi pra pembelian, di mana apabila kinerja aktual lebih besar atau sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Kedua, assimilation theory menyatakan bahwa evaluasi purna beli merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen pra pembelian, karena proses dikonfirmasi secara psikologis tidak enak dilakukan. Konsumen cenderung
secara perseptual mendistorsi perbedaan antara ekspektasi dan kinerja ke arah ekspresi awal, sehingga penyimpangan ekspektasi cenderung akan diterima oleh konsumen. Ketiga, assimilation contrast theory yang berpegang bahwa terjadinya efek asimilasi atau efek kontras. Apabila kesenjangan besar, konsumen akan memperbesar gap tersebut. Dengan kata lain, rentang waktu yang diterima akan menjadi signifikan, sehingga disitulah efek kontras berlaku. Kemudian selanjutnya dikutip, Fadi dan George membedakan 5 kepuasan dan 2 ketidakpuasan berdasarkan kombinasi antara emosi spesifik terhadap penyedia jasa, ekspektasi menyangkut kapabilitas kinerja masa depan pemasok jasa, dan berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa yang bersangkutan. Tipe tersebut adalah 1. Demanding customer satisfaction merupakan tipe kepuasan yang aktif. 2. Stable customer satisfaction, yaitu pelanggan yang memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang demanding. 3. Recycled customer satisfaction, pelanggan pada tipe ini merasa puas namun bukan diakibatkan pemenuhan ekspektasinya. 4. Stable customer dissatisfaction, atau pelanggan tidak puas terhadap kinerja penyedia jasa namun cenderung tidak melakukan apa-apa. Yang terakhir, demanding customer dissatisfaction bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku demanding. Pada tingkat emosi, ketidakpuasan menimbulkan protes oposisi dan mereka aktif menuntut perbaikan. Kemudian dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, Coulter mengemukakan beberapa cara, diantaranya 1. Complaint dan suggestion system, atau sistem keluhan dan saran. Informasi dari saran dan keluhan ini akan dijadikan data dalam melakukan antisipasi dan pengembangan perusahaan. 2. Customer satisfaction survey, atau survei kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan dijadikan data dalam mengukur tentang kepuasan. Hal itu bisa melalui survei, pos, telepon, atau angket. 3. Ghost shopping, atau pembelian bayangan, dengan mengirimkan orang untuk melakukan pembelian di perusahaan orang lain maupun perusahaan sendiri untuk melihat secara jelas kinerja dan keunggulan dalam pelayanannya. 4. Lost customer analysis, atau analisis pelanggan yang beralih, yaitu kontak yang dilakukan kepada pelanggan yang telah beralih pada perusahaan lain untuk dijadikan perbaikan dalam kinerja meningkatkan kepuasan. Kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan dari konsumen dikarenakan oleh 1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan yang dialaminya. 2. Ketidakpuasan dalam pelayanan selama proses menikmati jasa. 3. Perilaku personil kurang memuaskan. 4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 5. Ongkos terlalu tinggi karena jarak, waktu, dan harga terlalu tinggi. Dan yang terakhir, promosi tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada di tabel 3.1, ada indikator kepuasan pelanggan terhadap pendidikan sekolah atau madrasah. Dapat diperhatikan tabel berikut. Jadi komponen 1 karakteristik barang dan jasa. Indikator-indikatornya adalah nama madrasah yang dikenal, staf pengajar yang kompeten, dan hubungan dengan lembaga luar. 2. Emosi pelanggan, motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 3. Atribut-atribut pendukung, indikatornya promosi di bidang jasa madrasah, lulusan yang dihasilkan, dan prestasi-prestasi yang dicapai. 4. Prestasi terhadap pelayanan, indikatornya penerimaan pelayanan oleh siswa. 5. Pelayanan lainnya, indikatornya penyebarluasan informasi. Terus selanjutnya ke-6, fungsional moneter. 7. Biaya, waktu, energi, dan fisik.